Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai isolasi dan identifikasi dari sebuah buah yang berasal dari buah mengenai senyawa anti obesitas. Pada materi kali ini saya akan berpandu pada sebuah jurnal di mana jurnal ini sudah terakreditasi pada PubMed, dan di mana judul dari jurnal ini dapat kita lihat bahwa isolasi yang dipandu bioaktivitas dan identifikasi senyawa anti adipogenik dari sebuah buah di mana Sanguisorba officinalis. Kata kunci dari jurnal ini itu dibagi menjadi 3 bagian. Namun di sini saya pecah menjadi 4 bagian pokok yang menjadi dasar dari jurnal ini, yaitu antiobesitas, ekstraksi, fraksinasi, dan isolasi senyawa bioaktifnya. Dapat kita lihat di sini mengenai obesitas itu sendiri. Jadi ada beberapa definisi dari obesitas yang sama-sama merupakan masalah kesehatan yang paling serius di seluruh dunia. Disebut sebagai masalah kesehatan yang paling serius dikarenakan dia dapat memicu penyakit lain seperti ada diabetes mellitus tipe 2, ada hipertensi, ada penyakit kardiovaskuler, ada kanker, dan penyakit-penyakit hati yang berlemak non-alkohol. Di sini juga ada data di mana diambil dari WHO, sebuah organisasi kesehatan dunia yang memaparkan bahwa ada 600 juta orang dewasa mengalami obesitas, sedangkan pada anak-anak itu terdapat 41 juta anak yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Jadi obesitas itu sendiri disebabkan salah satunya oleh faktor genetik, serta ada juga beberapa faktor lainnya seperti faktor lingkungan, gaya hidup, biaya makan, padat energi, dan tingkat aktivitas fisik. Namun secara sederhana dapat saya katakan bahwa adanya ketidakseimbangan antara asupan energi dan pengeluaran energi itu sendiri. Dari antiobesitas ini dapat kita lihat juga akan ada sebuah skema di mana ini adalah inti dari jurnal tersebut. Dapat kita lihat, saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi Sanguisorba officinalis L itu biasa disingkat dengan SOL. Itu merupakan sebuah tumbuhan atau tanaman yang tumbuh liar di perbukitan atau di ladang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skema yang ada pada jurnal tersebut. Di sini dijelaskan pada tabel awal itu ada Sanguisorba officinalis L 1 kg dry wine. Maksud dari kalimat ini yaitu SOL yang baru dibersihkan itu dikeringkan pada suhu 40 derajat Celcius, di mana nanti hasil dari serbuk itu yaitu ada 1 kilo. Itu juga 1 kilo ini disebut dengan berat keringnya. Setelah kita mendapatkan serbuk keringnya sebanyak 1 kilo, maka itu akan kita campur masuk ke skema yang kedua. Kita campur dengan ekstrak etanol, di mana dia penggunaan ekstrak etanolnya dapat kita lihat ada 50%. Ini 50% ini berarti kita menganggapnya itu ada 10 liter, dan itu akan dilakukan reflux selama 3 kali setiap kali 2 jam, yaitu pada suhu 80 derajat Celcius. Nanti akan disaring menggunakan kertas saring, dan di sini kita akan mendapatkan hasil dari ekstrak etanol ini. Ekstrak etanol beku kering ini terdapat 27 gram atau dapat juga dikatakan 27,9%. Dimana setelah kita mendapatkannya, kita akan melakukan lagi fraksinasi, yaitu fraksinasi menggunakan fraksinasi N-heksan, di mana didapat kalau menggunakan fraksi N-heksan itu ada 4,74 gram atau dapat dikatakan 1,7%-nya. Dan di sini tentu setelah vaksinasi ini akan ada 2 layer atau 2 lapisan, ada vaksinasi dari heksan dan ada lapisan air, di mana nanti akan dilakukan lagi vaksinasi pada lapisan airnya, itu menggunakan vaksinasi metilen klorida. Dan di sini didapatkan juga hasilnya yaitu 5,85 gram, di mana jika dipersen, di mana itu 2,1%.
Lalu ini akan pada lapisan sama seperti sebelumnya, akan ada 2 lapisan juga pada dalam fraksinasi, dan nanti pada lapisan airnya itu akan kita lakukan fraksinasi lagi, itu menggunakan fraksi etil asetat, di mana nanti juga akan mendapatkan 18,4 gram atau 6,5%. Lalu akan dilakukan fraksinasi lagi, yang paling akhir itu menggunakan N-butanol alkohol atau juga dapat disebut dengan N-butanol, di mana di sini akan mendapatkan 2 layer lagi, yaitu ada fraksinasi dari N-butanol itu sendiri, yaitu 42,96 gram atau 15,4%, dan fraksinasi airnya itu 167,45 gram, di mana persenannya itu dapat kita lihat 60,02%. Ini merupakan hasil akhirnya. Nanti setelah itu kita pelarut itu akan diuapkan dengan sebuah alat, yaitu vakum evaporator dan freezer dryer. Nah, di sini pada kesimpulan yang ada pada jurnal dapat kita lihat, setelah melalui beberapa proses seperti ada proses isolasinya, ada proses pemanduan dari bioasainya. Jadi di sini ada sebuah kesimpulan dalam jurnalnya yang mengatakan bahwa fraksinasi yang dipandu biosai, isolasi, dan mengidentifikasi senyawa bioaktifnya dari anti diabetes atau anti adipogenik itu dalam Sangwi Sorba officinalis itu diselidiki menggunakan diferensi efektif sel, di mana dapat kita lihat ada sel 3T3L1 yang menjadi adiposit. Lalu di sini isoharmenentinnya kita mendapatkan 2 senyawa, di mana ini adalah strukturnya yang akan diidentifikasi dan menjadi senyawa anti adipogenik yang utama.